Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada momen ketika Nabi Muhammad lahir, Jazirah Arab diimpit oleh dua kekaisaran, Romawi dan Persia. Keduanya memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Romawi yang saat itu dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium menjadi pusat agama Kristen Timur atau Kristen Ortodoks. Sementara Persia di bawah Kekaisaran Sasania memiliki rakyat dengan mayoritas menganut Zoroaster. Di tengah konteks geopolitik semacam itu, Nabi Muhammad lahir di Mekah pada 571 Masehi atau sekitar 14 abad lalu. Dalam khazanah Islam, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan Tahun Gajah yang menandai momen penting ketika Raja Faisal Ethiopia Diaman, Abraha, bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan ini bertolak menuju Mekah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh dan pasukan Abraha dihujani batu yang dilempar burung ababil. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini juga diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Di tahun gajah itulah bayi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra sebagai anak yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yastrib. Selepas Aminah melahirkan, Abdul Muthalib amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah, serta memberinya nama Muhammad. Nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muthalib menimbulkan pertanyaan di kalangan kaum Arab Mekah. Ketika diadakan kenduri penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, sebagaimana dituliskan Muhammad Hussein Haikal dalam sejarah hidup Muhammad, orang-orang Quraisy bertanya-tanya kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama-nama nenek moyang mereka. Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa perang gajah dan bantuan serangan dari langit, lantas menjawab, "Ku ingin dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang demikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur, hingga dijuluki Al-Amin, orang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Dikisahkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangannya roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam. Padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampai pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Esoknya, air danau sawah di Persia surut, beberapa sumber mata air mengering dan rakyat Kisra kebingungan. Seseorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Yufrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, Sirah Nabawiyah karya Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri dituliskan bahwa Aminah ibunda Nabi Muhammad berkata, saat bayinya keluar dari kemaluannya nampak ada cahaya terang yang keluar. Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Halimah As-Sa'diyah, perempuan yang menyusuinya, direwetkan terus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad bin Abdullah sebagai bayi susuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Keledai yang ditumpangi Halimah tadinya sangat lemah, namun kemudian menjadi gagah, dan saat menggendong Nabi Muhammad dalam perjalanan, dia justru merasa lapang dari segala kerepotan, padahal bersamanya juga seorang bayi Halimah sendiri yang masih disusui. Kabilah Bani Sa'ad asal Halimah As-Sa'diyah juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan.
selama Nabi Muhammad berada di lingkungan mereka. Demikianlah kisah singkat kemuliaan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik di atas muka bumi ini, pembawa risalah dan penutup para nabi. Dengan mencintai beliau, semoga kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.